Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Bubun di Pat Sekawan Channel. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pesugihan Bu Surti yang membawa petaka. Cerita ini diambil dari narasumber yang terpercaya yang tidak mau disebutkan namanya, karena cerita ini adalah kisah nyata yang dialami oleh beliau pada tahun 1981. Cerita ini sangat menegangkan dan penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Apakah cerita selanjutnya? Jangan dilama-lamakan lagi. Tetap pantengin di channel YouTube-nya Pat Sekawan Channel. Cekidot. Bu Surti, awalnya beliau adalah seorang janda desa yang mempunyai paras cantik. Namun kehidupannya sangatlah memprihatinkan dengan kesederhanaannya. Sehari-harinya beliau adalah tukang sayuran keliling. Dan Bu Surti ini banyak sekali orang yang mengejek dan menghina beliau karena kemiskinannya. Tapi beliau tidak menghiraukan apa yang dibilang oleh tetangga-tetangganya. Bu Surti ini adalah sosok yang begitu kuat, yang gigih dalam berusaha. Setiap harinya beliau berkeliling berjualan sayur ke kampung-kampung dan ke kota-kota, hanyalah berjalan kaki. Namun di kala itu kadang rame, kadang tidak berjualannya. Dan untuk membalikan modalnya pun sangat susah, apalagi untung. Lalu Bu Surti pun kadang-kadang ngedumel di dalam hatinya. Alah, kalau jualan seperti ini terus-menerus bisa bangkrut aku ya. Apakah harus gimana jalan keluarnya ini? Sangat membingungkan. Apalagi modal gak bakal kembali, apalagi untung ada, bikin mumet deh. Selang beberapa lama kemudian, pembeli pun datang menghampiri Bu Surti. Bu, sini. Beli. Kangkung ada kangkung, Bu. Ada, Bu. Berapaan, Bu? 2.000 aja, Bu. Berbengketnya. Ya udah. Aku beli satu deh, Bu. Nggih, Bu. Satu aja, Bu, belanjanya. Iya.
Gimana dagangannya sekarang, udah laris banyak Bu? Belum nih Bu. Sekarang dagang lagi sepi nih Bu. Apalagi untung modal pun nggak kembali Bu. Ada bikin mumet deh Bu. Ya udah, terima kasih ya Bu. Oke Bu. Lalu Bu Surti pun mulai keliling kembali. Dan secara ini Bu Surti sekarang melewati hutan yang konon katanya angker di kampung tersebut. Tapi Bu Surti tidak menghiraukan apa yang dikatakan orang-orang. Dia tetap nekat memasuki hutan tersebut karena jalan menuju kampung sebelah hanyalah lewat situ satu-satunya. Setelah Bu Surti memasuki hutan tersebut, Bu Surti pun istirahat sejenak karena kecapean dan mengambil air di dalam sakunya. Dan tiba-tiba setelah Bu Surti istirahat sejenak, dihampirilah oleh seorang kakek-kakek yang berjubah hitam. Bu Surti pun merasa kaget dibuatnya, seolah-olah dia ingin ngasih tahu tentang perjalanan Bu Surti selanjutnya. Aku istirahat dulu deh ya di sini. Hari ini panas begitu kencang sekali. Aku duduk dulu deh di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, kakek siapa kek? Hei cucuku, kalau benar kamu ingin kaya raya atau ingin kaya, ikuti petunjuk kakek nak. Kakek perhatikan kamu hari demi hari, sangat memprihatinkan nak. Apakah kamu siap? Apa yang disuruh kakek nak? Siap kek. Kalau memang itu udah jalannya. Dan saya pun sudah enggan menjadi orang miskin kek. Kalau ada jalan lain mah, aku pun siap apapun konsekuensinya kek. Baiklah, kalau misalnya seperti itu, ayo sekarang ikuti kakek. Dan Bu Surti pun langsung mau diajaknya, seolah-olah terhipnotis oleh si kakek tersebut. Dan Bu Surti pun langsung mengikuti langkah si kakek tersebut menyelusuri hutan angker itu. Ternyata di tengah hutan ada sebuah makam keramat atau makam tua yang berada di tengah hutan. Di sampingnya pun banyak makam-makam tua dan ada suatu gedung di tengahnya
dan ada pohon beringin besar yang menyelimuti hawa mistis yang berada di sana. Bu Surti pun lalu tersentak kaget melihat makam tua yang berada di sana dan bertanya kepada si kakek tersebut. Lah kek, kok kita kesini kek? Ini serem banget loh kek. Iya Do, disinilah tempatmu mencari kekayaan. Apakah kamu mau kaya atau tidak Do? Kalau mau kaya ikuti pesan kakek. Baiklah kek, kalau begitu apapun saran kakek akan Surti ikuti deh. Lalu Bu Surti pun mengikuti pesan si kakek dan ritual di tempat tersebut. Bu Surti disuruh masuk ke dalam ruangan yang berada di makam tua tersebut dan disuruh bertapa di sana. Dan tak selang beberapa lama kemudian si kakek pun menyiapkan sesaji yang sudah seakan dia siapkan untuk menyambut Bu Surti tersebut. Dan lalu si kakek tersebut merampalkan mantra. Hawa mistis yang berada di hutan tersebut pun mulai menyelimuti badan Bu Surti dan menjadi terkesan angker. Padahal suasana di sana adalah di siang hari, tetapi aura mistis yang berada di sana pun semakin seram. Lalu si kakek tersebut pun meninggalkan Bu Surti keluar gedung dan Bu Surti pun disuruh duduk bersila seakan dia disuruh semedi di dalam ruangan tersebut. Tuh, kamu semedi dulu di sini. Ya, ntar juga ada yang datang menghampiri kamu. Kamu jangan lari, oke? Itulah penunggu makam tua ini yang akan memberikan kamu kekayaan. Dan turuti apa kemauan dia. Oke Do, apakah kamu siap Do? Baiklah kek, kalau begitu caranya aku akan nuruti pesan kakek. Yang penting aku menjadi kaya raya kek. 1 jam kemudian berlalu. Bu Surti pun bersemedi di tempat itu. Dan tiba-tiba ada angin bertiup besar di lokasi tersebut. Bu Surti pun sebenarnya kaget di dalam hatinya, dan tetapi tidak menghiraukan angin tersebut karena di pikirannya hanyalah kaya dan kaya raya dan tidak mau sehari-harinya beliau dihina terus. Itulah yang terbayang di dalam hatinya Bu Surti. Tiba-tiba datanglah sesosok perempuan cantik yang bermahkota menghampiri Bu Surti. Hei manusia, ada apa kamu datang ke sini? Saya
ingin menjadi kaya raya, Ibu. Kalau kamu siap syarat-syaratnya, akan kuberikan kamu kekayaan. Dan tetapi kamu janganlah ingkar janji. Hei manusia. Enggak, Bu. Aku memang sudah siap apapun resikonya. Benarkah itu kamu, Do? Nggih, Bu Ratu. Baiklah, kalau itu temuan kamu. Sekarang kamu pejamkan mata dan terima uang gaib ini. Lalu uang gaib pun diterima oleh Bu Surti. Sebilah uang 100 ribuan satu lembar. Dan Bu Surti pun bertanya kepada makhluk tersebut, lah, Bu, kok cuman 1 lembar? Ini gimana, Bu? Kamu belanjakan uang tersebut dan uang tersebut akan kembali dan kembali lagi ke tangan kamu, hei manusia. Dan syaratnya kamu harus menikah dengan laki-laki. Jelang 1 bulan suamimu nanti akan kujadikan tumbal untuk menunjang kekayaanmu. Apakah kamu sanggup? Sanggup, Bu, kalau itu syaratnya. Baiklah, sekarang kamu pulang dan jangan menengok ke belakang sebelum 10 langkah. Baiklah, Bu. Lalu Bu Surti pun pulang, menyusuri hutan tersebut. Selang 1 jam kemudian Bu Surti pun keluar dari hutan tersebut dan pulang. Sesampainya di rumah, Bu Surti pun belanja seperti biasa, membelanjakan uangnya yang diberi oleh Bu Ratu tadi. Dan anehnya, setelah uang tersebut habis dibelanjakan, benar apa kata Bu Ratu tersebut, uang tersebut kembali dan kembali lagi. Dan sampai dagangannya pun sangat lancar berjualannya. Yang tadinya sepi semakin ramai. Dan terus berulang sampai Bu Surti menjadi kaya raya. Dan Bu Surti pun langsung menikah kepada pemuda di kampung sebelah. Dan tak selang beberapa lama, si pemuda tersebut pun dijadikan tumbal oleh Bu Surti. Dan kekayaannya pun semakin meruah, semakin banyak, tidak ada yang mengejek beliau kembali. Tapi walaupun Bu Surti sudah menjadi kaya raya, Bu Surti tidaklah sombong.
seperti yang dulu dia diejek oleh mereka. Dan banyak sekarang sudah merumpah ruah kekayaannya. Toko sayurannya pun ada 3, mempunyai ruko dan rumah yang mewah. Dan Bu Surti pun menikah kembali dengan pengusaha muda yang berada di kota Jakarta. Dan sama nasibnya seperti suami sebelumnya. Mereka meninggal seketika setelah 1 bulan kemudian dipakai tumbal oleh ratu tersebut. Dan Bu Surti pun tertawa, senyum kecil. Alhamdulillah, sekarang aku sudah menjadi kaya raya. Dan tidak kekurangan uang sedikit pun. Aku harus mencari suami lagi, biar pesugihanku semakin merumpah ruah. Dan tiba-tiba Bu Surti pun bilang seperti itu. Ada suatu pemuda yang baru pulang dari pesantren. Sebenarnya dari dulu juga dia adalah pacarnya Bu Surti di masa waktu muda dulu. Dan memang untuk saat ini dia baru bertemu sekali dengan Bu Surti, lalu bercuri-curi pandang. Lalu dia pun berbincang dengan Bu Surti, seolah-olah berpura-pura membeli sayurannya si pemuda tersebut. Ti, apakah kamu masih kenal sama saya? Mas, kenal dong. Udah lama ya kita nggak ketemu. Iya nih. Iya nih, aku baru pulang merantau, Ti. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat. Katanya kamu udah sendirian lagi, Tik. Iya Mas, kalau udah sendirian lagi. Ada apa nih? Ah, enggak. Cuma nanya aja. Sebenarnya si pemuda tersebut pun mengharapkan cinta dari Bu Surti, tapi malu-malu. Dan suatu ketika si pemuda tersebut pun menjanjikan main ke rumahnya Bu Surti. Dan Bu Surti pun merespon apa yang dimaksud si pemuda tersebut. Dan akan tetapi banyak sekali yang memberitahu dia bahwa setiap kali suaminya meninggal, tetapi si pemuda tersebut pun bukan orang sembarangan yang bisa dijadikan tumbal oleh Bu Surti. Dan tetapi lalu Bu Surti pun menjalani pernikahanlah dengan si pemuda tersebut. Dan tak selang beberapa lama kemudian, Ibu Ratu yang tadi masuk ke dalam mimpi Bu Surti seolah memberitahu, awas, hati-hati dengan si pemuda tersebut, suami yang dalam arti suaminya yang baru. Tapi Bu Surti tidak menghiraukan itu.
karena mungkin dia saking cintanya dengan si pemuda tersebut. Lalu tumbal pun sudah diminta oleh Bu Ratu. Pada malam Jumat Kliwon tersebut, pada pukul jam 12 malam, tiba-tiba angin pun berhembus kencang dan pintu pun seolah diketuk oleh siluman makhluk tersebut. Tetapi dengan sigap si pemuda tersebut membacakan doa-doa, karena dia bukan orang sembarangan. Dan lalu si ratu tersebut pun melawan si pemuda tersebut. Dan lalu si pemuda tersebut pun membacakan doa rampalan yang dia diajarkan oleh gurunya, dan bertempur hebat di malam itu. Dan lalu si makhluk tersebut kepanasan, dibacakan mantra oleh doa-doa oleh si pemuda tersebut. Panas, ampun pemuda, ampun. Hei makhluk, kamu sebagai makhluk janganlah mengganggu kehidupan kami, walaupun Surti ini menganut pesugihan dari kamu. Pergilah kamu, Rei Jin Kafir. Hei, baiklah. Tetapi Surti akan kubawa untuk menjadikan tumbal. Karena Surti sudah memakan uang kekayaan dariku. Sampai sekarang tumpah ruah. Dan Bu Surti pun lalu dibawa, terkena oleh ajian dari Bu Ratu tersebut. Terpental ke tembok dan meninggal di tempat. Dan Bu Surti pun meninggal di pangkuan suaminya. Dan makhluk tersebut pun menghilang seketika, dan kekayaan yang diperoleh Bu Surti lalu terbakar, habis gedung-gedungnya dan rumahnya, seakan diambil kembali oleh makhluk tersebut. Begitulah akhir dari sebuah cerita ini. Dan tetap pantengin di channel YouTube-nya Pat Sekawan Channel. Bila mana Anda suka dengan cerita-cerita misteri yang kami suguhkan, di like, di subscribe, di komen, dan di share kepada teman-temannya, biar kami semangat bikin kontennya. Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.